Teh tidak hanya menjadi bagian penting dalam budaya Asia, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia sebagai salah satu minuman yang paling populer. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Teh atau cha memiliki sejarah panjang yang dimulai dari Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Teh tidak hanya menjadi bagian penting dalam budaya Asia, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia sebagai salah satu minuman yang paling populer. Berikut adalah sekilas mengenai teh. Menurut mitos Tiongkok, teh ditemukan secara tidak sengaja oleh Kaisar Senung yang diperkirakan hidup pada abad 28 sebelum Masehi. Saat ia merebus air di bawah pohon teh liar, beberapa daun jatuh ke dalam air panas yang direbusnya. Air rebusan itu menciptakan aroma dan rasa yang menyenangkan. Kaisar Senung kemudian mencicipinya dan merasa segar. Kaisar Senung juga dianggap sebagai bapak pengobatan tradisional Tiongkok. Karena itulah teh pertama kali dikenal sebagai ramuan obat karena digunakan oleh Kaisar Senung ini. Pada masa dinasti Shang sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, teh awalnya digunakan sebagai ramuan obat untuk menyembuhkan penyakit, bukan sebagai minuman sehari-hari. Pada masa itu, daun teh dikunyah atau direbus bersama dengan rempah-rempah lainnya. Pada masa dinasti Han yang berkuasa dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, penggunaan teh mulai meluas, tetapi masih dianggap sebagai barang mewah yang hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan. Kemudian pada masa dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 sampai 907 Masehi, teh menjadi sangat populer di Tiongkok dan mulai diminum sebagai minuman harian. Pada masa itu, Lu Yu menulis buku yang dikenal dengan judul Cha Jing atau Kitab Teh, yang merupakan panduan lengkap tentang seni minum teh. Karena karyanya, Lu Yu diberi julukan sebagai Dewa Teh. Karena besarnya dan majunya negeri Tiongkok masa lalu, teh juga menyebar keluar sampai ke negeri-negeri lain. Di Jepang, teh diperkenalkan oleh seorang biksu Buddha sekitar abad ke-8. Di Jepang, teh berkembang sebagai elemen spiritual karena adanya upacara minum teh atau chanoyu yang sangat dipengaruhi oleh Buddhisme Zen. Melalui jalur sutra, teh kemudian menyebar ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan India. Di India, teh kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan rasa khas seperti chai masala. Teh kemudian juga masuk ke Eropa pada abad ke-16 melalui pedagang Portugis dan Belanda. Di Inggris, teh menjadi sangat populer pada abad ke-17, terutama setelah diperkenalkan oleh Catherine of Braganza, istri dari Raja Charles II. Di Amerika, teh menjadi terkenal, tetapi juga memicu peristiwa penting seperti Boston Tea Party, yang memicu revolusi dan perjuangan kemerdekaan Amerika dari Inggris. Boston Tea Party adalah sebuah protes yang dilakukan oleh penduduk Amerika dengan cara menyerang kapal-kapal Inggris dan membuang ratusan peti kayu yang berisi teh. Gerakan yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 1773 ini merupakan protes terhadap monopoli dan penetapan pajak teh yang sangat tinggi oleh Inggris. Teh sendiri memiliki banyak varian dan bisa diklasifikasikan berdasarkan cara pengolahannya. Teh hijau adalah teh yang dikeringkan tanpa fermentasi. Teh hitam adalah teh yang difermentasi sepenuhnya. Teh ulung adalah teh yang difermentasi sebagian. Teh putih adalah daun muda yang dikeringkan tanpa pengolahan. Teh pu'er adalah teh yang difermentasi, diperam lama, dan dicetak menjadi bentuk bulat atau segi empat. Dari negeri asalnya, teh berkembang dan melambangkan kesederhanaan, ketenangan, dan harmoni dalam berbagai budaya. Di Tiongkok, Jepang, dan India, teh bukan hanya minuman,
tetapi juga bagian dari spiritualitas dan tradisi. Jadi, teh berasal dari Tiongkok sekitar 5.000 tahun yang lalu sebagai ramuan obat. Dari sana, teh menyebar ke seluruh dunia menjadi minuman global dengan berbagai jenis dan tradisi unik di setiap budaya. Teh tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga simbol budaya dan warisan sejarah. Demikian sekilas tentang teh. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh